Pernah kamu bayangkan kalau bumbu dapur yang ada di meja makanmu ternyata pernah lebih berharga daripada emas? Bukan hanya mahal, pada masa tertentu, lada menjadi simbol kekayaan, alat pembayaran bahkan alasan kerajaan-kerajaan besar berlayar melintasi samudera. Kota-kota rela membayar bertonton lada untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ribuan orang mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan rempah kecil berwarna hitam ini. Yang lebih mengejutkan, pencarian lada ikut mendorong penemuan jalur laut baru, memicu penjajahan dan mengubah peta dunia selamanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan membahas fakta-fakta sejarah, ekonomi, dan dunia yang terdengar mustahil tapi benar-benar terjadi. Sekarang mari kita kembali ke masa ketika lada adalah salah satu harta paling berharga di muka bumi. Saat ini, lada hanyalah bumbu dapur biasa. Harganya murah dan bisa ditemukan hampir di setiap pasar atau supermarket. Namun, ribuan tahun lalu keadaannya sangat berbeda. Lada berasal dari pesisir Malabar di India bagian selatan. Wilayah inilah yang menjadi pusat produksi lada dunia selama berabad-abad. Dari sini, lada dibawa oleh para pedagang menuju Timur Tengah, lalu diteruskan ke Mesir, Yunani, dan akhirnya sampai ke Eropa. Perjalanannya sangat panjang dan berbahaya. Lada harus melewati gurun, badai laut, perompak, dan puluhan perantara sebelum sampai ke tangan pembeli. Akibatnya, harga lada terus meningkat berkali-kali lipat. Semakin jauh dari sumbernya, semakin mahal nilainya. Dan tanpa disadari, rempah kecil ini mulai berubah menjadi komoditas paling dicari di dunia. Pertanyaan besarnya adalah kenapa orang Eropa begitu terobsesi dengan lada? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Pada masa itu belum ada kulkas. Daging biasanya diawetkan menggunakan garam dan sering kehilangan rasa setelah disimpan lama. Lada mampu menutupi aroma tidak sedap dan membuat makanan terasa jauh lebih lezat. Selain itu, banyak orang percaya lada memiliki khasiat kesehatan. Mereka menganggap lada mampu menghangatkan tubuh, membantu pencernaan, bahkan menyembuhkan berbagai penyakit. Permintaan yang sangat tinggi bertemu dengan pasokan yang terbatas. Hasilnya, harga lada melonjak hingga level yang sulit dibayangkan saat ini. Semakin mahal harganya, semakin istimewa posisi lada di masyarakat. Di masa Kekaisaran Romawi, lada bukan hanya digunakan sebagai bumbu, ia juga digunakan sebagai alat pembayaran. Pedagang menyimpannya seperti emas. Bangsawan menjadikannya simbol kekayaan. Bahkan beberapa transaksi besar dilakukan menggunakan lada. Karena itulah lada mendapat julukan emas hitam. Ada kisah terkenal saat kota Roma dikepung oleh bangsa Visigoth pada tahun 410 Masehi. Sebagai bagian dari tebusan, penyerang meminta emas, perak, dan ribuan kilogram lada. Bayangkan sebuah kota besar harus membayar dengan lada demi menyelamatkan dirinya. Selama ratusan tahun, perdagangan lada dikuasai oleh pedagang Arab. Mereka membeli lada dari India, lalu menjualnya ke Eropa dengan keuntungan yang sangat besar. Untuk menjaga bisnis mereka, asal-usul lada sengaja dirahasiakan. Berbagai cerita aneh mulai beredar. Seperti konon, lada tumbuh di tempat yang dijaga ular raksasa. Ada pula yang mengatakan lada hanya bisa diperoleh dari wilayah yang dipenuhi monster berbahaya. Tentu saja cerita itu hanyalah propaganda. Semakin misterius asal lada, semakin mudah mempertahankan monopoli perdagangan. Dan strategi itu berhasil selama berabad-abad. Pada akhirnya, bangsa Eropa mulai lelah membeli lada dengan harga yang sangat mahal. Mereka ingin menemukan sumbernya secara langsung. Keinginan itu yang memicu perlombaan mencari jalur laut menuju Asia.
Tahun 1492, Christopher Columbus berlayar mencari jalan menuju pusat perdagangan rempah. Alih-alih menemukan India, ia justru menemukan benua Amerika. Beberapa tahun kemudian, Vasco da Gama berhasil mencapai India dengan mengelilingi Afrika. Peristiwa ini mengubah sejarah dunia. Untuk pertama kalinya, bangsa Eropa bisa membeli lada langsung dari sumbernya, dan keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Ketika negara-negara Eropa mengetahui besarnya keuntungan dari perdagangan lada, persaingan berubah menjadi perebutan kekuasaan. Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai berlomba menguasai jalur rempah. Mereka membangun armada perang, mendirikan benteng, dan menduduki wilayah-wilayah penting di Asia. Sulit dipercaya, tetapi sebagian besar ekspansi kolonial Eropa berawal dari keinginan menguasai perdagangan rempah. Lada yang ukurannya hanya beberapa milimeter ternyata mampu menggerakkan kerajaan-kerajaan besar dunia. Namun tidak ada kejayaan yang berlangsung selamanya. Setelah jalur perdagangan terbuka dan budidaya lada dilakukan di banyak wilayah baru, pasokan meningkat drastis. Barang yang dulu sangat langka kini tersedia dalam jumlah besar. Harga lada mulai turun, perlahan tapi pasti. Statusnya sebagai barang mewah menghilang. Yang dulu disimpan di ruang harta, kini bisa dibeli siapa saja. Lada berubah dari simbol kekayaan menjadi bumbu dapur biasa. Hari ini kita mungkin menganggap lada hanyalah pelengkap makanan. Namun sejarah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Lada pernah menjadi mata uang, pernah menjadi alasan penjajahan samudera, pernah memicu perang, perdagangan global, dan penjajahan. Bahkan pencarian terhadap lada ikut membantu membentuk dunia modern yang kita kenal sekarang. Jadi, lain kali saat melihat butiran lada di dapur, ingatlah bahwa benda kecil itu pernah menjadi salah satu harta paling berharga dalam sejarah manusia. Terkadang hal yang paling sederhana justru memiliki cerita paling luar biasa. Kalau kamu menikmati video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mendapat video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya.